Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, solih-solihah. Karena rahmatnya lah kita bisa bertemu lagi di video pembelajaran kali ini, dan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga kalian tidak ada yang sakit di rumah, semoga sehat selalu dan tetap bahagia ya, solih-solihah. Nah, oke, kita akan belajar apa hari ini? Oh iya, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sudah selesai solih-solihah. Oke, ada yang bisa menebak hari ini kita belajar apa? Ya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu, mata pelajaran matematika, kita sudah belajar apa? Ya, pekan lalu kita sudah belajar menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, seperti contoh 1/2 ditambah 1/2 itu sama dengan 2/2 ya, seperti itu. Itu kita pelajari pekan lalu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan, solih-solihah. Nah, apa itu pengurangan? Dikurangi Bu, yang tadinya banyak terus dikurangi jadi sedikit. Iya, betul sekali, seperti itu solih-solihah. Nah, memang di perhitungan kita atau penghitungan manusia itu, apabila sesuatu dikurangi itu akan semakin sedikit. Namun seperti yang sudah Bu Guru sampaikan pada video terdahulu, bahwa di perhitungan Allah itu beda. Jika menurut kita akan semakin sedikit, maka menurut Allah itu akan lebih banyak, bahkan berlipat-lipat. Contohnya apa? Ada yang masih ingat? Ya, contohnya adalah saat kita bersedekah, solih-solihah. Misalnya Mas Alfis mempunyai kue 4 potong. Nah, kemudian Mas Alfis membagikan kepada Mbak Lala 1 potong, terus membagikan kepada Mbak Dona 1 potong. Nah, otomatis kan kuenya Mas Alfis tinggal berapa? 4. Dibelikan kepada Mbak Lala 1, kepada Mbak Dona 1. Tinggal berapa? Tinggal 2. Tinggal sedikit, ya, lebih sedikit dari yang semula. Nah, akan tetapi oleh Allah itu diganti dengan pahala yang berlipat-lipat karena Mas Alfis sudah ikhlas berbagi kepada teman-temannya ya. Dan boleh jadi Allah itu menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, seperti Allah itu ingin Mas Alfis hari ini sakit misalnya. Tapi karena hari ini Mas Alfis sudah bersedekah dan Allah suka akan sifat itu, maka oleh Allah tidak jadi diberikan sakit. Jadi oleh Allah Mas Alfis diberikan sehat karena perantara Mas Alfis bersedekah tadi. Nah, seperti itu kira-kira contoh sederhananya dari keutamaan bersedekah. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Oke, kita kembali lagi ke pelajaran pengurangan pecahan. Nah, di sini misalnya Bu Guru mempunyai pecahan 10/12, kemudian Bu Guru dikurangi dengan 7/12. Yang mana yang perlu dikurangi, solih-solihah? Nah, sama halnya dengan penjumlahan kemarin, yang kita kurangi hanya angka yang ada di atas atau pembilangnya saja. Jadi kita kurangi 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Nah,
Untuk penyebut yang ini, 12 ini tidak perlu dikurangi. Cukup kita pindah, kita tulis lagi di sini. Nah, jadi 10/12 dikurangi 7/12 itu sama dengan 3/12. Solih-solihah. Seperti itu ya, insya Allah mudah. Insya Allah mudah ya, seperti itu. Oke, di sini Bu Guru punya contoh soal cerita. Nah, hari ini cuaca sangat panas. Bu Ani membeli buah semangka. Kemudian ia memotong buah semangka menjadi 20 bagian sama besar. Indri memakan 7 bagian. Terus Andra memakan 8 bagian. Nah, berapa sisa buah semangka Bu Ani? Kita tulis ya. 20/20. Kenapa kok 20/20? Karena jumlah seluruhnya itu ada 20 bagian. 20/20 kita kurangi. Yang pertama dimakan oleh Indri. Dimakan oleh Indri itu 7 bagian. Jadi dikurangi 7/20. 7/20. Nah, sama dengan kita hitung terlebih dahulu. 20 dikurangi 7 berapa, Solih-solihah? Ya betul, 13 ya. 13/20. Itu setelah dimakan oleh Indri 7 bagian, sisanya 13. Kemudian 13/20 ini dimakan lagi oleh Andra 8 bagian. Jadi dikurangi 8/20. Sama dengan berapa? 13 dikurangi 8? Iya, 5 ya, Solih-solihah. 5/20. Nah, jadi sisa buah semangka Bu Ani sama dengan 5/20. Solih-solihah. Seperti itu ya. Oke, sekarang coba dibuka buku paketnya di halaman 127. Nah, di situ coba kalian kerjakan soal pengurangan yang ada di bawah itu ya. Yang ayo berlatih dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Coba kita bahas dulu soal nomor 1. Nah, nomor 1 itu ada pecahan 3/3. Kenapa 3/3? Karena seluruh bagian itu diwarnai. Jadi pembilangnya 3, penyebutnya juga 3. Nah, kemudian dikurangi. Itu berapa kira-kira, Solih-solihah, yang kedua? Ya, 1/3 atau 2/3? Dikurangi 2/3 ya. Kemudian sisanya itu sama dengan berapa? Sisanya sisa berapa? 3 dikurangi 2 sama dengan 1 ya. Jadi 1 di jawabannya ini diwarnai atau diarsir 1 bagian saja dan ditulis di bawahnya 1/3. Seperti itu, Solih-solihah. Gampang ya? Insya Allah mudah. Nah, selanjutnya itu di halaman 137. Wah, ada musim kemarau dan musim hujan yang masing-masing itu dibagi menjadi 6 bulan. Nah, coba kita baca soalnya ya. Setiap musim berlangsung selama 6 bulan. Jika lama musim dinyatakan dalam bilangan pecahan, maka musim hujan dilambangkan dengan bilangan 6/12. Demikian pula dengan musim kemarau, yaitu 6/12. Nah, kenapa 12? Karena seluruhnya ini ada 12, Solih-solihah. Oke,
sekarang perhatikan nama-nama bulan. Nah, beberapa nama bulan berakhiran dengan huruf R. Berapakah jumlah nama bulan yang berakhiran dengan huruf R? Bulan apa saja ya yang berakhiran dengan huruf R? Kita cari ya. September 1, Oktober 2, November 3, dan Desember ada 4. Kemudian berapa pula jumlah bulan-bulan yang tidak berakhiran dengan huruf R? Kita ingat tadi yang berakhiran dengan huruf R ada 4. Jadi bisa kita tulis di sini 4/12. Nah, jumlah yang tidak berakhiran dengan huruf R itu bisa kita kurangi seperti ini. Jumlah seluruhnya ya 12/12 seluruh bulan ini. Kemudian kita kurangi dengan 4/12. 4/12 sama dengan 12 dikurangi 4 berapa Soli-Solihah? 8 ya. Oke, 8/12. Jadi ketemu bulan yang tidak diakhiri dengan huruf R ada 8/12. Seperti itu Soli-Solihah di halaman 137. Nah, dilanjutkan kalian mengerjakan soal di halaman 138 ya. Dikerjakan sendiri, harus mandiri, bertanggung jawab karena ada Allah yang melihat. Jangan menyuruh orang untuk mengerjakan. Oke, selanjutnya ini ada di halaman 151. Itu sama caranya dengan yang sudah Bu Guru jelaskan tadi ya. Ingat, yang dikurangi hanya yang di atas atau pembilang saja. Untuk penyebut tidak perlu dikurangi. Nah, dan di halaman 155 itu ada soal cerita. Soal cerita sama dengan yang Bu Guru contohkan ini. Oke. Untuk tugas yang dikirim kepada Bu Guru, nanti Bu Guru kirimkan linknya di grup WA ya. Kalian mengerjakan di Google Form seperti biasa. Nah, Soli-Solihah, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kali ini? Ya, sesuatu yang dikurangi itu akan menjadi lebih sedikit. Namun, di sisi Allah itu bisa jadi akan bertambah banyak jika itu adalah sedekah. Ya, jadi kalian jangan pernah takut bersedekah. Oke, Soli-Solihah, sedekah tidak akan mengurangi apa yang kita punya, malah akan ditambah oleh Allah dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bisa jadi hari ini kalian memberikan kue kepada temannya, terus nanti kalian dibelikan kue yang lebih banyak oleh orang tua kalian. Itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka, Soli-Solihah. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Bu Guru sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.